Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai acara, ingin mengawalinya dulu dengan sebuah pantun. Lupa cogannya Bapak Ibu. Pagi hari poi kapasa, makan kue dalam talam. Sebelum acara ambo buka, izinkan ambo mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini dalam rangka pendampingan individu CGP angkatan 10. Selawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada hari ini. Yang terhormat Ibu Sylvia Novalia selaku pengajar praktek CGP angkatan 10. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 03 Sitanang, Ibu Isnawati SPDSD, dan yang sangat saya cintai rekan-rekan guru UPTD SD Negeri 03 Sitanang. Baiklah, untuk memacari acara, kita minta pengarahan kepada Ibu Sylvia Novalia. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati yaitu Ibu Kepala UPTD SDN 05 Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 03 Sitanang. Kemudian ibu-ibu guru yang saya hormati, yang telah senantiasa meluangkan waktunya di dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini. Tanpa adanya Bapak Ibu semuanya, kami tidak bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 ini. Kemudian kami dari pengajar praktik itu meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 ini dalam rangka merumuskan visi atau prakarsa perubahan yang telah dibuat oleh calon guru penggerak. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya yang sudah senantiasa hadir mengikuti kegiatan kita hari ini. Di dalam kegiatan kita hari ini, itu CGP nanti akan merumuskan visi dan prakarsa perubahannya yang telah dibuatnya di modul 1.3. Nah, kenapa kegiatan ini diadakan oleh program guru penggerak? Karena CGP itu nanti akan dituntut bisa merumuskan visi untuk di sekolahnya masing-masing. Jadi CGP itu harus mampu untuk merumuskan visi untuk perubahannya di sekolahnya nanti. Nah, tanpa adanya kegiatan ini, kami tidak bisa melihat bagaimana kemandirian terhadap calon guru penggerak tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami memohon waktunya lebih kurang 60 menit nanti. Agak terlambat, ibu-ibu belum seketik nama anak Bu. Nah, kami berharap ini merupakan ladang ibadah bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kemudian di dalam kegiatan kita nanti itu kami mohon keterlibatan dan peran aktif dari ibu-ibu semuanya. Nanti itu ada sesi mengisi kalimat umpam. Jadi di dalam hal itu kami mohon keaktifan dan pendapat Bapak Ibu silakan disampaikan secara terbuka. Bisa juga nanti visi seorang guru penggerak ini
bisa dipakai oleh UPTD SDN 03 Sitanang ini sesuai dengan harapan-harapan yang Bapak Ibu sampaikan nanti. Bisa jadi visi yang sekarang ini visi yang ada di UPTD SDN 03 Sitanang ini kapan perlu termotivasi nanti dari visi-visi CGP. Bisa jadi ganti atau ditambahkan. Kemudian kami tidak menyarankan kalau visi yang ada di sekolah kita ini untuk diganti, tapi ada tambahan silakan, diperbaiki silakan gitu. Jadi mana tahu nanti termotivasi oleh visi CGP yang sudah mereka buat. Nah, itu kegiatan inti kita pada kegiatan kali ini ya Pak Ibu. Kami mohon keaktifan Bapak Ibu semuanya nanti di dalam merumuskan visi atau prakarsa perubahan calon guru penggerak. Mungkin itu arahan dari saya, Bapak Ibu semuanya. Itu saya kembalikan kepada Bu Putri. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu PP. Selanjutnya di sini saya akan langsung masuk ke acara inti kita, yaitu visi prakarsa perubahan CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Di sini Ibu Sylvia Novalia selaku pengajar praktek. Sebelum saya masuk ke visi calon guru penggerak, saya ingin meminta Bapak Ibu memperhatikan slide yang ada di depan ini terlebih dahulu. Di sini saya membuat imajinasiku tentang murid di masa depan. Imajinasi kita tentang murid-murid kita di masa yang akan datang. Kita ingin misalnya murid kita menjadi seorang dokter, seorang guru, polisi, tentara, dan juga astronot. Jadi untuk mewujudkan imajinasi kita untuk murid-murid kita ke depan, kita perlu menerapkan Merdeka Belajar dan Profil Belajar Pancasila. Ibu sudah pernah mendengar Profil Belajar dan Merdeka Belajar, Profil Belajar Pancasila? Sudah ya Bapak Ibu ya. Di sini Merdeka Belajar itu adalah menuntun segala kodrat yang ada di dalam diri anak agar anak tersebut bisa mencapai kebahagiaan baik sebagai manusia maupun itu sebagai anggota masyarakat. Menurut filosofi KHD, Ingarso Sang Tulodo, Ingmatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya Ingarso Sang Tulodo, seorang guru itu menjadi teladan untuk murid-muridnya. Ingmatyo Mangunkarso, seorang guru itu memberikan semangat, di tengah-tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi kita sebagai seorang memberikan dorongan. Apa itu kodrat anak yang ada di dalam dirinya? Karena menurut KHD di sini dikatakan kalau anak itu terlahir dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam di sini sudah ada semenjak anak tersebut lahir. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, kita menebalkan apa kodrat anak tersebut, apa fashionnya, apa potensi anak. Jadi tugas kita mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Selanjutnya itu adalah belajar Pancasila. Belajar Pancasila di sini maksudnya sebagai seorang guru kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita harus terus memperbarui ilmu kita karena zaman ini akan terus berubah. Mungkin di zaman ibu dulu berubah dengan zaman pada anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang sudah lebih hebat daripada kita menggunakan teknologi. Jadi supaya kita tidak tertinggal
dalam mengejarkan anak-anak kita juga harus bisa menggunakan teknologi. Makanya kita menjadi pembelajar sepanjang hayat yang disesuaikan dengan 6 dimensi profil Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya saya masuk ke visi. Visi di sini adalah bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah untuk kita mencapai tujuan kita. Tujuan visi, impian atau imajinasi seseorang, harapan atau tujuan yang hendak dicapai seorang pendidik yang ingin diwujudkan dalam upaya transformasi pendidikan yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang Ingarso Samtulodo, Ingmatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sebelumnya di sini ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Saya meminta partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang ini. Cita-cita kita untuk murid. Kita itu memimpikan murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid itu adalah nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah kita? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita yang warga di sekolah ini paham bahwa. Saya di sini meminta Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang ini di stick note yang sudah saya sediakan. Stick note yang berwarna kuning untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, stiker yang warna pink ini untuk pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Nanti setelah sudah selesai, 2 menit. Nanti setelah selesai, Ibu bisa tempelkan di depan. Santai lah, Bu.
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Di sini kita semua sudah menempelkan cita-cita kita untuk murid. Di sini saya akan baca cerdas dan berakhlak mulia. Anak itu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kertas kosong yang bisa kita lukis dengan berbagai ilmu, disiplin dan patuh pada peraturan yang telah disepakati bersama, yang berakhlak mulia dan sukses dunia akhirat, sukses di masa depan, manusia yang cerdas, keberhasilan siswa, berakhlak mulia. Di sini bisa saya simpulkan kita semua pasti menginginkan murid kita yang berakhlak mulia, cerdas baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun di dalam agamanya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Gurunya adalah orang yang hebat yang bisa dijadikan panutan, bisa mendidik, akhlak adalah nomor 1. Belajar itu penting, kemajuan sekolah, pendidikan itu penting untuk masa depan. Selanjutnya di sekolah adalah tempat mereka belajar dan bermain, bisa merubah masa depan murid kita. Peserta didik kita dapat anak yang cerdas dan rajin. Jadi di sini bisa saya simpulkan kita pasti menginginkan anak yang cerdas dan rajin, dan mereka bisa menjadikan sekolah sebagai bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga belajar sambil bermain. Apalagi anak di kelas rendah. Kan ibu-ibu, anak di kelas rendah dia lebih sukanya itu belajar sambil bermain. Mungkin kalau kita sudah terlalu banyak menulis, Bu, bosan Bu, mau pengen main di luar Bu. Pasti begitu kalau anak-anak yang di kelas rendah. Nah, selanjutnya setelah kita menulis tadi cita-cita dan harapan kita untuk murid kita ke depan, kita lihat visi sekolah kita, visi UPTD SD Negeri 03 Sitana. Terdidik, terampil, dan berakhlak mulia. Rumusan visi guru penggerak: cerdas, berprestasi, dan cinta tanah air sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja itu? Sesuai dengan cita-cita yang sudah kita tuangkan tadi. Sudah Bu, Pak Sekolah. Sudah kita bisa menambahkan kalau kita sudah memakai kurikulum Merdeka seluruhnya, kita baru bisa menambahkan dengan profil pelajaran Pancasila. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Jadi di sini visi kita bisa kita tambahkan di kurikulum Merdeka menggunakan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Apa yang bisa kita lakukan bersama? Misalnya di situ kita menegakkan disiplin, baik kita sebagai seorang guru maupun untuk anak didik kita di sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama? Perubahan yang bisa kita lakukan bersama. Ya, mencapai visi sekolah tadi.
yang kita lakukan salah satunya adalah untuk bersepakat untuk dapat datang hadir di sekolah lebih awal daripada murid. Jadi kita yang menunggu murid, bukan murid yang menunggu kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Jadi kata Bu Susi, kita ya menjadi teladan ya Bu Susi. Sesuai dengan filosofi KHD, Ingarso Sang Tulodo. Kita menjadi teladan yang baik untuk murid kita. Kalau kita menyuruh murid kita untuk datang tepat waktu ke sekolah, berarti kita juga harus duluan datang daripada anak kita. Jadi anak kita lah yang menunggu anak kita di gerbang sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasinya Bapak Ibu? Misalnya dengan guru kita bisa saling berkolaborasi di dalam kompel, kita menuangkan masalah yang ada di kelas kita, jadi kita cari solusinya bersama. Apalagi kolaborasi yang bisa kita lakukan di sekolah untuk mewujudkan visi. Oke, Pak Ibu, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau dengan orang tua bisa juga kita melakukan parenting 1 kali 2 bulan. Jadi di situ kita bisa berkonsentrasi kekurangan dari anak didik kita. Apalagi Ibu, kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama. Kalau ada misalnya wali murid kita yang berprofesi, misalnya dia seorang dokter atau polisi, seperti itu kita bisa jadikan dia salah satu contoh pembelajaran untuk memperkenalkannya. Terima kasih Bu Ayu. Jadi kita berkolaborasi dengan wali murid menjadi dokter atau bidan di sini. Jadi kita bisa saling bekerja sama. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatannya Bapak Ibu? Tadi kalau dengan guru, kegiatannya yang kita lakukan kegiatan yang dapat kita lakukan oleh guru kepada orang tua. Yang pertama tadi kan sudah disebutkan parenting, ya. Selain itu kita misalkan mengadakan rapat. Dalam rapat itu bisa kita diskusikan apa kebutuhan siswa atau masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi. Maka kita diskusikan bersama orang tua. Terima kasih Bu Ayu. Jadi kita berdiskusi dengan orang tua dan di dalam rapat wali murid. Selanjutnya lagi dengan guru dan kepala sekolah, apa yang bisa kita lakukan, kerjasama yang bisa kita lakukan kegiatannya dengan kepala sekolah dan guru. Baik, di sini saya akan menambahkan apa saja yang bisa kita kolaborasikan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Di sekolah kita sudah terbiasa setiap habis jam pembelajaran ataupun jam istirahat, apa-apa kendala yang kita temui di dalam kelas kita bisa kolaborasikan atau bisa kita diskusikan di waktu jam istirahat. Kemudian kepada guru-guru jangan sungkan atau malas menceritakan apa yang kita hadapi di ruang kelas. Misalnya siswa kita begini, siswa kita begitu,
kita bisa selesaikan secara bersama di ruangan kita ataupun pada waktu kita mengadakan KKG. Kemudian untuk dengan wali murid kita bisa berkolaborasi misalnya dengan parenting seperti yang tadi 1 kali 2 bulan misalnya. Kita juga bisa memanggil secara individu wali murid tersebut untuk membahas misalnya masalah siswa kita yang juga bersifat individu. Itu kemudian untuk kita semua agar visi kita tercapai, tentu kita ada itu indikator-indikatornya bagaimana cara mencapai visi kita itu. Misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Susi tadi, kita harus melaksanakan disiplin yang telah kita sepakati bersama. Misalnya kita hadir di sekolah harus tepat waktu. Kalau kita keluar sekolah harus ada izin, harus misalnya ada sesuatu yang penting di pagi hari sebelum datang ke sekolah kita harus memberitahu kepada teman-teman kita, dan kita bisa di dalam jam istirahat itu jangan ada kita yang sifatnya individu gitulah, sifatnya misalnya kita di ruang ini ramai-ramai, sementara di sana ada 2 orang atau ada 1 orang atau menyendiri, itulah sifatnya. Jadi kita harus bersama untuk mencapai visi sekolah kita ini. Terima kasih Ibu atas wejangannya. Jadi di sini Ibu mengatakan bahwa kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ya Bu. Kalau kita bersama-sama, apapun masalah yang kita hadapi pasti akan ada solusinya. Jadi itulah ya kita di KKG maupun Kombel kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya langkah konkret yang bisa kita lakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat di sini meningkatkan keterampilan dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang inovatif. Jadi di sini untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi belajar siswa, saya menggunakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya kita akan merefleksikan bersama apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian untuk murid-murid kita ke depan? Sudah ya Bapak Ibu? Selanjutnya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid dan sekolah kita dengan murid di sekolah? Apakah sudah Bapak Ibu? Menggunakan profil Pancasila. Selanjutnya. Jadi kesimpulan dari sosialisasi kita hari ini untuk menginformasikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, bahwa visi itu sangat penting untuk mencapai tujuan. Jadi visi yang kita rumuskan disesuaikan dengan profil belajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada pada kurikulum Merdeka. Di sini bisa saya simpulkan visi dari UPTD SD Negeri 03 Citanang, terdidik, terampil, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Visi saya sebagai penggerak, cerdas, berprestasi, dan cinta tanah air sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi prakarsa perubahan, meningkatkan keterampilan dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang inovatif.
Itu eh, penyampaian dari saya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Saya silakan. Demikianlah presentasi saya tentang visi guru penggerak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Sylvia. Kepada Ibu Sylvia, disilakan. Terima kasih Bu Putri, luar biasa sekali. Dari paparan Bu Putri itu sudah dirumuskan visi UPTD SDN 03 Sitanam. Nah, yang mana tadi sebenarnya seperti ini Bu. Kenapa kegiatan ini diminta seperti ini? Ya seperti inilah seharusnya kalau kita membuat visi atau misi di sekolah, kita memang harus perlu duduk bersama. Duduk bersama dengan komite, orang tua murid, dan juga rekan guru. Jadi visi itu kita rumuskan sesuai dengan harapan kita. Apa harapan kita ke sekolah? Jadi kalau seandainya kita saja yang membuat, banyak yang di sekolah lain yang membuat visi itu, ini mohon maaf ya Bu, ada kepala sekolahnya saja yang membuatnya langsung gitu. Kemudian tanpa adanya musyawarah dari rekan-rekan di sekolah. Nah ini tujuannya sebenarnya. Seperti inilah yang diminta oleh program guru penggerak untuk merumuskan visi. Kemudian tadi Bu Kepala Sekolah juga sudah menambahkan itu diambil dari visi CGP sendiri, yaitu ditambah dengan profil pelajar Pancasila ya Bu, sesuai dengan kurikulum sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka. Terdidik, terampil, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana Bapak Ibu, kita kolaborasi dengan sesama guru, kolaborasi dengan orang tua, itu bisa kita mewujudkan dengan membuat sebuah program-program di sekolah. Tuangkanlah nanti dan duduk bersama dengan kepala sekolah untuk menentukan bagaimana tujuan kita bisa mencapai terdidik, terampil, berakhlak mulia, dan profil pelajar Pancasila ini. Contoh, saya contohkan di sini untuk berakhlak mulia, bisa itu kita memaksimalkan, contohnya mungkin di sini sudah menjalankan ekstrakurikuler di dalam tahfiz, bidang agama dan lain sebagainya, itu bisa dimaksimalkan lagi, yaitu untuk mencapai tujuan yaitu berakhlak mulia tadi. Kemudian adab siswa juga bisa kita membuat program yaitu 5S. Kita menunggu anak di gerbang dan kita bersalaman. Kemudian selesainya kita berbaris, itu kita bersalaman bersama anak-anak terlebih dahulu. Itu juga bisa untuk mencapai tujuan visi atau mencapai visi yang telah kita buat bersama tadi. Kemudian yang terdidik dan terampil, itu terampil bisa juga dengan membuat sebuah program project. Itu kan bisa membuat anak terampil dan mandiri nanti. Bisa menggunakan contohnya ekobrik ekobrik menggunakan sampah plastik. Itu bisa dibuat pajangan, kemudian bisa dibuat sofa atau tempat duduk. Itu lebih menarik lagi bagi anak. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian untuk yang terdidik itu, kita sebagai guru memang kita itu merupakan sebagai contoh. Nah, kita sebagai role model bagi anak-anak didik kita. Nah, kalau kita menyuruh anak seperti yang disampaikan oleh Bu Putri tadi, menyuruh anak untuk datang tepat waktu, berarti gurunya harus lebih awal datangnya. Nah, itu mungkin kalau profil pelajar Pancasila itu ada 5, Bapak Ibu semuanya sudah tahu semuanya, itu bisa diterapkan dengan program-program nanti atau inovasi-inovasi yang disampaikan oleh guru penggerak dan kepala sekolah. Bagaimana caranya, apa kegiatannya supaya visi kita ini tercapai.
Jadi ada pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Nah, sekolah lain mungkin visinya itu hanya terpampang saja. Nah, itu yang akan kita bedakan. Kalau di 03 Sitanang memang visi inilah yang akan kita wujudkan aksi kita di dalam keseharian kita di sekolah. Itu yang diharapkan di dalam program ini. Jadi visi ini jangan terpampang begitu saja, tetapi memang kita capai secara bersama melalui kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Nah, mungkin itu dari saya sebagai pengajar praktik. Kemudian saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dari penyampaian saya hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih banyak. Tanpa adanya Bapak Ibu semuanya, kami tidak bisa melaksanakan PI 2 ini. Nah, jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk yang hari Rabu, kami juga melibatkan ibu-ibu semuanya di dalam kegiatan seperti ini, yaitu penampingan Bu Ayu nanti. Nah, kemudian ini ada 2 CGP di sini. Kan di sini tadi ditambahkan profil pelajar Pancasila. Mana tahu nanti dari visi yang disampaikan oleh Bu Ayu nanti ada pula tambahannya. Nah, sehingga visi yang ada di 03 Sitanang ini semakin kuat dan semakin kita upayakan untuk mencapainya bersama-sama. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, salah jangka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sylvia Novalia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pendampingan individu 2 saya pada hari ini. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa memakan hidangan yang sudah disediakan. Bantian lah kalau Ibu Putri. Bantian lah.